lama. Ah, tidak, saya pergi untuk kembali. Karakter geografisnya yang didominasi oleh daerah perbukitan serta dataran tinggi menjadikan kota Salatiga merupakan salah satu daerah penghasil komoditi sayuran untuk wilayah Jawa Tengah. Di daerah Tegalrejo, tepatnya di Desa Jatisari, terdapat sebuah rumah produksi milik Ibu Ratri yang mengolah beberapa sayuran hasil bumi menjadi beragam olahan panganan kecil atau kue. Salah satu produk olahannya yaitu egg roll sayur. Namun sebelum mengolah olahan kue berbahan sayuran ini, aku membantu Ibu Ratri menyiapkan beberapa bahan seperti wortel dan brokoli terlebih dahulu. Oh, ya Bu. Selanjutnya, sayuran tadi dicuci hingga bersih dengan air mengalir. Selain menghilangkan sisa kotoran yang terdapat pada sayur, proses pencucian ini juga berfungsi membantu menghilangkan sisa-sisa pestisida maupun ulat yang terdapat pada brokoli. Untuk dibuat menjadi salah satu bahan dasar egg roll, sayuran seperti brokoli dan wortel memerlukan beberapa tahapan yang cukup panjang. Brokoli harus direbus terlebih dahulu, agar teksturnya sedikit lunak dan mudah ketika diolah nanti bersama bahan lainnya. Dan kalian Oh, ya Bu. Selanjutnya, wortel serta brokoli yang sudah direbus, kemudian dihancurkan dengan cara diparut. Proses ini sengaja dilakukan agar tekstur dari sayuran tetap utuh, sehingga kandungan vitamin pada sayuran tetap terjaga bila dibandingkan dengan proses blender atau ditumbuk hingga lembut. Bu, ini wortel sama brokolinya, Bu. Oh iya. Tuh telurnya diaduk ya, betul ya? Oh, ya Bu. Kue egg roll merupakan olahan kue kering yang memiliki tekstur lembut dan renyah. Karena itu, sebelum diolah bersama bahan lainnya, brokoli dan wortel harus ditumis terlebih dahulu hingga sedikit kering. Proses penumisan ini selain berfungsi agar kue egg roll tetap gurih dan renyah, juga agar kue lebih awet serta tidak cepat basi, sebab kadar air dalam sayuran sudah berkurang. Selanjutnya, agar adonan lebih lembut, mentega yang telah dicairkan ditambahkan ke dalam tumisan sayur hingga menjadi layaknya pasta. Proses dalam pembuatan kue egg roll sayur sebenarnya hampir sama dengan proses pembuatan kue egg roll kebanyakan. Hanya saja terdapat sedikit modifikasi pada proses pembuatan adonan awal. Dalam kue egg roll sayur, awalnya gula pasir dikocok bersama dengan telur ayam serta pengembang kue hingga adonan mengembang tanpa menggunakan mentega. Setelah mengembang, kemudian tepung terigu dicampurkan ke dalam adonan telur agar adonan lebih padat. Tuh. Ini kamu aduk yang wortel ya? Oh, ya Bu. Proses selanjutnya, berulang mentega cair yang telah dicampur dengan
superfood yang juga kaya akan zat besi, mineral, kalsium, serta vitamin B dan C. Kandungan beberapa senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan yang baik untuk menetralisir radikal bebas bila dikonsumsi oleh tubuh. Datang ke Jogja, kurang lengkap kalau belum nyobain sate kelatak Pak Pong yang menghit seantero Nusantara. Ini belum waktunya makan siang padahal, tapi selalu penuh pengunjung. Aku lagi di balik layar iki lur, maksudnya lagi bantu motong daging kambing. Nah, itu aku lagi potong daging bagian paha. Ukuran pahanya kecil, berarti daging kambing lur. Untuk memisahkan daging dan tulang, biasanya dipotong mulai dari atas ke bawah. Pastikan pisaunya benar-benar tajam, supaya bisa lancar memotong. Setelah itu, baru dipotong seukuran sate kelatak. Aku mau bantuin tusuk dagingnya welah, lebih gampang. Menusuk sate dengan jeruji sepeda iki jadi salah satu ciri khas sate kelatak lur. Lur, aku lagi di Jogja nih lur. Aku lagi membantu bikin sate tempatnya sate Pak Pong. Kenapa tuh Pak? Kok pakai ruji Pak? Ya kalau pakai ruji kan jelas kita bisa nyupport panas dari dalam juga. Bisa mento kadang-kadang pakai anu itu kan belum matang udah patah. Kalau ini kan enggak. Oh gitu. Tiap satu tusukan sate kelatak hanya berisi daging dan beberapa hati. Kalau nemu gaji yang tidak layak, biasanya langsung dibuang. Dul, ini udah banyak nih bakar nih. Oh, bakar dulu Pak? Iya. Oh iya Pak. Iya. Lanjutin ya Pak ya? Iya. Yang matang ya Dul. Oh iya Pak. Sebelum dibakar, daging akan diguyur bumbu. Sederhana aja kok bumbunya, pakai bawang putih, kemiri dan garam. Cara membakarnya nggak boleh lama-lama, soalnya nanti malah justru membuat sate kurang enak dimakan. Lanjut masuk kicik ya lur. Makanan iki mirip dengan tongseng. Bedanya kuah kicik lebih dikit. Jadi bumbu dapat meresap sempurna ke dalam dagingnya. Tak lain tak bukan si tengkleng kambing. Masakan ini memanfaatkan tulang kambing. Cara memasaknya mirip tongseng. Kalau makan di sini tidak perlu khawatir bau amis. Soalnya dengan bumbu rempahnya, amisnya bisa hilang dan daging lebih empuk. Pesenannya sudah siap lur. Aku harus langsung nganter ke pelanggan iki. Sate sama tengkleng Mbak. Iya bener Mas. Loh, ini Mas Dundul ya? Iya Mbak. Lagi bantu-bantu Mas di sini? Dia nih lagi magang. Oh gitu. Makan bareng aja Mas di sini. Hah? Makan bareng aja sama kita di sini. Wah enggak enak, saya lagi kerja. Gak apa-apa. Enggak enak. Gak apa-apa. Rame-rame. Wah kalau saya ikut makan saya bayar loh Mbak. Gak apa-apa. Nanti kita yang bayar. Tenang aja. Begini Mbak ya? Iya. Rezeki gak kemana lur. Kebetulan banget iki pas jam istirahat makan siang.
Rasa sate klataknya iki jos gandos. Daging nyempuk, gurih, dan matangnya merata. Bau amis kambing gak ada sama sekali, Lur. Apalagi ditambah sambal kecapnya yang menyempurnakan rasanya. Mbak, Ya. tak nyebut cengklengnya Mbak ya? Boleh, silakan Mas. Ayo. Boleh ya Mbak ya? Sekarang aku mau nyoba tengklengnya. Pedesnya pas dengan manis gurihnya bumbu. Begitu juga dengan kiciknya. Rasanya bikin nagih. Menu makanan di Sate Pak Pong ini harganya mulai dari Rp27.000. Jadi nggak akan bikin dompet menipis, Lur. Pokoknya mesti nyoba kalau ke Jogja yo. Di wilayah Wonosalam, Kota Jombang, Jawa Timur, terdapat perayaan tahunan untuk mensyukuri hasil bumi dari tiap desa di Wonosalam. Acara syukuran ini dinamakan Kenduren Durian. Iku lho sing mateng-mateng dudukno kabeh sing gandul-gandul ndul. Oh, yang udah jatuh. Gandul ae sing wis. Oh, iya. Mateng kan gandul iki. Ya, tak manjat dulu ya. Iso menek ta? Nah, kecil kok cuma manjat pohon durian mah. Coba. Hati-hati ndul. Sesuai dengan namanya, hasil bumi yang menjadi primadona adalah buah durian. Tewangnya yo. Ya. Udan mendungi peteng iki. Masing-masing desa di Wonosalam membuat tumpeng yang terdiri dari buah durian dan buah lainnya, yang nantinya akan diarak ke lapangan. Di lapangan akan terdapat gunungan utama yang terdiri dari 2018 buah durian. Beruntung sekali, tahun ini aku dapat mengikuti acara Kenduren Durian ini. Untuk itu, aku membantu warga desa Carangwulung untuk menyiapkan tumpeng durian. Durian merupakan buah unggulan di sini. 80% warga Kecamatan Wonosalam memiliki pohon durian. Mas, ini durian mentah tadi kejatuhan tadi. Tahu rumah tertua teko dhuwur. Gak apa-apa wis kok dikai masakan olahane. Emang durian mentah bisa dimasak? Iso. Enak. Enak. Boleh. Dadak masak Mas ya. Itu sebabnya acara syukuran juga dilakukan di bulan di mana durian sedang panen raya seperti sekarang. Sudah cukup durian yang kudapatkan. Durian ini akan kuantarkan ke warga untuk disusun. Lho iki ana kancane nggo panenake lho. Oh iya. Banyak, dapat deh. Tolong carikan bambu ya untuk angkat ini bes. Panjang atau pendek, Pak? Ya, panjang sedikit, kira-kira 2 meter. Oh, Sampai iya. abang. Cak. Ya. Ayo, Pak. Pak, udah dapat berapa bambunya? Belum, masih bersih-bersih nih. Oh, yaudah Pak, kita bantu Pak, abangnya. Mari. Mas, udah bantu Mas ya. Aku membantu memotong bambu yang akan digunakan untuk mengangkat tumpeng. Di tatamu bong sikik Mas, kok udah meletak tekan dhuwur. Ya ndol, iki wis kate robo kok. Dibongke sikik. Bambu yang dibutuhkan haruslah bambu yang sudah tua. Tapi bambu yang sudah tua tentu tidak mudah dipotong dan rentan pecah. Untuk itu, cara memotong bambu harus diperhatikan. Cara memotong yang benar adalah dengan memotong bambu dengan berkeliling seperti ini. Jika hanya memotong dari satu sisi, bambu bisa pecah.
Pak, kok gatel ya Pak ya? Kena logot iku Ndul. Pada bambu terdapat bulu-bulu halus yang gatal. Masyarakat Jawa menyebutnya dengan lugut. Usap-usap no rambut Ndul. Ah, bapak ini menghina. Oh, saya gak ada rambut gini loh. Oh iya, lek usap no kelet iku Ndul. Usap no rambutku Ndul. Oh ya gitu pak ya. Iya. Walau Pak, tidak Pak. berbahaya, Iya. tapi bisa hilang, lugut Pak. sangatlah gatal dan mengganggu. Nah, ini ada cara untuk menghilangkan lugut, yaitu dengan cara digosok-gosokkan ke rambut. Oh iya ya pak, bersih ya pak. Ndul. Ya, cukup. Lampunya. Ya, cukup ya. Ya, mulai. Wah, ternyata berat juga bambu yang mau kupotong. Untung saja aku dan warga bisa bekerja sama dengan baik. Sorry, sepurane. Ada 9 desa di Wonosalam yang akan memberikan karya tumpeng terbaik. Masing-masing desa membuat tumpeng dengan bentuk yang beragam. Nah, desa Carangwulung ini akan membuat tumpeng dengan bentuk monumen peringatan jatuhnya pesawat Albatros pada tahun 2000-an silam. Pak, ada bisa bantu Pak? Oh iso Ndul kene iwangi munggah kene. Oh ya Pak. Ya, jatuh ya, akeh rine iki. Ya. Rine. Wah, ternyata tidak semua durian ini matang. Ada beberapa durian yang masih mentah. Memang tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa hanya durian matang yang boleh dipajang. Tapi, kasihan juga jika pada saat berebut durian, warga mendapatkan durian yang mentah. Daripada dibuang sayang, durian muda ini akan kujadikan olahan pepes yang enak untuk warga yang menyusun tumpeng. Membuka durian muda ini tidak semudah membuka durian yang sudah matang. Membutuhkan tenaga ekstra untuk membukanya. Durian yang masih muda tidak berbau sama sekali. Tekstur buahnya juga masih kenyal, sehingga mudah untuk memisahkan antara daging dengan buahnya. Dol, Ya Pak? tolong cedokna genine ya. Oh ya Pak. Selanjutnya, durian diiris tipis-tipis agar lebih mudah dikonsumsi. Sementara itu, Bu Tumpuk menyiapkan parutan kelapa muda yang akan memberikan rasa gurih pada pepes. Mbak Lisa dan Bu Darmiati menyiapkan bumbu pepes. Belum banyak orang yang mengolah durian muda menjadi makanan. Durian yang belum matang biasanya hanya dibuang saja karena tidak memiliki nilai jual. Namun ternyata durian muda memiliki kandungan vitamin B6 yang bisa memacu zat serotonin. Zat serotonin adalah zat yang dapat membantu mengatasi depresi. Setelah semua bahan dicampur, saatnya untuk membungkus pepes. Pepes haruslah dipadatkan terlebih dahulu saat dibungkus dengan daun pisang. Membungkusnya pun harus rapat agar makanan di dalamnya dapat matang sempurna saat dikukus dan dibakar nantinya. Dol, Ya Pak. ini jangan ya. Oh ya Pak. Proses pengukusan tidak membutuhkan waktu yang lama. Cukup sekitar 15 hingga 30 menit. Pepes pun matang. Karena sudah dalam keadaan matang, proses pembakarannya pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Wanginya sudah mulai tercium. Tandanya, pepes durian sudah siap untuk dinikmati. Seharian bekerja keras membangun tumpeng ini, pas sekali jika langsung menyantap olahan durian muda. Biasanya, warga di sini gemar memakan pepes durian dengan nasi jagung,
yang biasa disebut dengan segompok oleh warga lokal. Segompok dianggap dapat membuat perut cepat merasa kenyang dan rasa kenyangnya pun tahan lama. Cocok sekali jika dijadikan sebagai pendamping pepes durian muda yang rasanya sungguh nikmat. Ini dia yang ditunggu. Akhirnya datang juga jemputannya. Ayo, tarik Pak. Dol, ditebang Dol. Ini Pak kebunnya Pak. Oke, iki. Aku mau bantu Pak Yanto memanen tebu. Tebu termasuk tanaman pedu yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Tebu dapat tumbuh baik kalau kondisi tanahnya bagus. Maksudnya tidak kekurangan air, tapi juga tidak terlalu basah. Pada tanah yang agak kering, tebu paling cepat dipanen setelah 12 bulan. Tapi kalau di daerah yang ketersediaan airnya mencukupi, biasanya dipanen setelah 8 bulan. Dalam sekali panen, truk Pak Yanto bisa memuat beberapa rit tebu ya. Tebu yang sudah ditebang biasanya diikat, jadi lebih mudah memuatnya dalam truk. Sudah penuh iki, ayo langsung bawa ke pabrik aja, biar nanti truk berikutnya yang memuat sisanya. Caraku dan kawan-kawan menumpang seperti ini sebaiknya jangan ditiru ya. Apalagi kalau yang nggak terbiasa bisa bahaya. Langsung bongkar muatan Pak. Tebu yang baru biasanya tidak langsung diolah, tapi disimpan di gudangnya. Nah, kalau dioper seperti ini, penak toh? Jadi cepat selesai nurunin muatannya. Bantu di gula, Dol. Apa Pak? Bantu di gula. Bantu proses gula? Ya. Oh ya Pak. Pak, nyalain gula. Oh, ya. Selanjutnya, tebu masuk ke penggilingan. Batang tebu akan dipres sampai keluar sarinya. Sudah tahu toh, air tebu banyak manfaatnya. Antara lain, banyak mengandung kalium yang mampu mengurangi ketegangan pada pembuluh darah. Kemudian, air tebu langsung dialirkan ke tempat pemasakan. Oh iya, batang yang sudah dipres biasanya langsung dijemur. Nantinya bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Pemasakan gula dimulai sejak jam 6 pagi hingga jam 4 sore. Total ada 7 kawah di sini. Gula dimasak pada kawah pertama. Setelah mulai mengental, dipindahkan ke kawah kedua.
Proses yang sama dilakukan hingga kawah ke-6 yo. Nah, kalau anyaman bambu di kawah ini fungsinya memecah buih saat gula mulai mendidih. Ini kawah terakhir yo. Kalau sudah di sini, artinya gula sudah matang dan siap dicetak. Ini loh, alasannya kenapa dinamakan gula tumbu. Yo karena wadahnya terbuat dari tumbu. Satu tumbu berisi 150 kg. Dalam sehari, pabrik yang sudah dikelola 3 turunan ini bisa menghasilkan ratusan gula tumbu. Semuanya dikirim ke berbagai kota di sekitar Kudus dan kota-kota besar lainnya. Dul, bantu angkat gula, Dul. Oh, ya Pak. Dul, dikasih gula Mbak Bunga, Dul. Oh, ini kasih Mbak Bunga? Ya. Oh ya Pak. Bu Indri dan Mbak Bunga minta dibawakan gula tumbu. Katanya sih untuk membuat cake. Mbak Bunga? Oh iya, Dul. Ini Pak, gula tumbunya Oh Pak. iya, makasih ya, Dul. Oh, ya Pak. Mbak Bunga sudah menyiapkan bahan adonan cake. Yang spesial, cake ini dibuat dari kulit pisang loh. Kulit pisang dikukus selama 10 menit, lalu ditumbuk sampai halus. Gula tumbunya diiris dulu ya, supaya mudah larut saat dikocok. Sip. Gula tumbu dikocok bersama telur. Jangan lupa beri vanili dan pengembang kue. Lalu tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Sambil tetap diaduk yo. Kalau sudah, baru masukkan mentega cair. Kemudian masukkan kulit pisangnya. Oh iya, pisangnya juga bisa dijadikan topping. Pisang yang dipakai bisa apa aja yo. Kalau yang paling enak sih katanya pisang Raja Nangka. Jangan lupa siapkan loyang yang sudah diolesi mentega dan ditaburi terigu. Fungsinya supaya adonan kue mudah dilepaskan dari loyang. Selanjutnya, cetak adonan ke dalam loyang. Terakhir, taruh irisan pisang di atas adonan. Oke, siap dipanggang nih. Adonan dipanggang dengan api sedang yo. Pemanggangan cukup 15 menit saja sudah matang kok. Jangan lupa, kalau sudah matang, sebaiknya diberi jeda sebelum adonan dilepas dari cetakan. Kalau langsung dilepas, kue bisa rusak loh. Nggak cantik lagi bentuknya. Wah, enak kayaknya nih. Aku jadi penasaran seperti apa manisnya cake pakai gula tumbu. Ternyata kulit pisang bukan hanya berperan sebagai pengganti tepung, tapi juga membuat adonan empuk loh. Oh iya, manisnya adonan juga pas. Gula tumbu emang paling cocok untuk bikin kue.
Selain memberi cita rasa manis, juga sekaligus memberi warna coklat alami pada kue. Ye, monggo penasaran sama rasanya? Boleh dicoba resepnya di rumah ya. Dul, hati-hati di jalan nah. Iya. Jangan kita pergi lama-lama. Tidak, saya pergi untuk kembali. Iya. Jangan rindu ya, karena rindu itu berat. Biar aku saja. Kenapa menangis? Aku diinjak. Pak. Aku kira sedih karena aku pergi. Dah, burusan. Dul, hati-hati Ki. Nipah banyak dijumpai di Ramang-Ramang, Desa Salenrang, Buntoa Maros, Sulawesi Selatan. Terutama daerah rawa yang berair payau atau daerah pasang surut dekat pantai. Tanaman ini punya banyak manfaat, mulai dari sumber bahan makanan, bahan bakar, bahan bangunan, dan obat. Dalam standar buah nipah, biasanya berisi sekitar 30 sampai 50 buah. Nipah yang kucari adalah nipah muda. Biasanya warna kulit buahnya coklat terang. Kalau warnanya semakin gelap, tandanya buah nipah sudah tua. Kak. Dul kembali. Ya kak, ini kak, aku bawain oleh-oleh buah nipah kak. Oh iya, makasih. Sekalian bikin manisan ya, Dul. Oh ya kak. Oke Kak Febi, nipahnya akan kubuat manisan semanis senyummu. Kak Febi sudah menyiapkan bahan untuk membuat kue tetu. Adonannya hanya dari tepung terigu yang dicampur tepung beras, garam, dan air. Uniknya, rasa manis bukan dari adonan kue loh, tapi dari irisan gula merah ini. Kue tetu bisa juga berarti kue perahu, karena wadah kue berbentuk seperti perahu. Biasanya, wadah kue tetu terbuat dari daun pandan yang besar. Ternyata tingkat kematangan buah dalam satu tandan tidak sama. Ada yang lebih tua atau terlalu muda. Bagian yang kuperlukan ada di dalam kulit yang keras. Bentuknya seperti bulat telur. Nah, yang seperti ini nih yang kucari. Nipah muda yang sudah memiliki daging buah. Daging buahnya bening dan lunak. Sekilas mirip kolang-kaling kan? Buah nipah biasanya dijadikan jus atau es buah. Tapi kalau jadi manisan, enak juga kok.
Cara membuatnya sama seperti manisan kolang-kaling. Hanya butuh gula yang dicairkan dalam air mendidih dan dimasak bersama nipah. Lalu diberi warna sesuai selera. Kalau air gulanya sudah mulai mengental, tandanya manisan nipah sudah jadi. Tambahkan irisan gula merah pada dasar wadah. Baru deh tuang adonan kue tetu. Setiap wadah diberi gula sesuai selera saja. Tapi biasanya masyarakat Sulawesi Selatan menyukai yang manis-manis. Selanjutnya tinggal dikukus deh. Kalau adonan sudah memadat, tambahkan manisan nipah di atasnya sebagai topping. Memang harus diletakkan paling akhir. Kalau adonan masih cair, manisan nipah bisa tenggelam di dasar kue. Ternyata rasa kue tetu unik juga. Rasa kuenya agak gurih, berpadu dengan manisnya gula merah dan manisnya nipah. Ini sih paling pas kalau dijadikan jajanan cemilan teman minum teh atau kopi. Ayo semuanya, jangan malu-malu. Kalau mau lagi, sikat habis.